berarti PSSI bertanggung jawab karena mengizinkan, menerbitkan izin. Kemudian penonton yang turun ke lapangan itu juga bertanggung jawab. Penembakan yang dilakukan oleh polisi ke tribun bertanggung jawab. Panitia juga bertanggung jawab atas timbulnya kerusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofian dalam Law and Justice Channel. Sahabat hukum pidana, kali ini agak beda nuansanya karena di belakang saya ada curahan air mata. Jadi curahan air mata ini melambangkan kegembiraan, tapi saat ini curahan air mata ini menggambarkan kesedihan karena lebih dari 130 orang tewas sia-sia di dalam kerusuhan yang terjadi di lapangan atau di Stadion Kanjuruhan di Malang. Jadi kalau kita lihat, kita saksikan di televisi, ini adalah kejadian yang salah satunya paling buruk dalam sejarah persepak bolaan, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Tapi saya tidak membahas itu, sahabat-sahabat hukum pidana. Jadi yang ingin saya bahas adalah terkait dengan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya musibah yang menewaskan 130 orang ini jika dilihat dari ajaran kausalitas. Jadi ajaran kausalitas akan membantu kita dalam menemukan perbuatan-perbuatan apa yang menyebabkan terjadinya tewasnya 130 orang dan lebih dari 20 orang dalam kondisi kritis dan 191 orang saat ini sedang dirawat di rumah sakit dengan kondisi luka berat, sedang dan ringan ya. Nah, jadi dalam buku saya ini tentang ajaran kausalitas, saya coba melihat ya perbuatan-perbuatan apa yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang, yaitu lebih dari 130 kemungkinan besar tewas, lebih dari 20 kemungkinan besar adalah kritis, dan lebih dari 191 orang dalam kondisi luka berat, sedang dan ringan. Nah, saya menemukan fakta begini, ya, fakta yang saya pelajarin dari media massa bahwa kapasitas Stadion Kanjuruhan di Malang itu 38.000. Tetapi jumlah tiket yang terjual itu 42.000, bisa jadi lebih dari 42.000. Kemudian dilakukan di malam hari. Saya tidak menemukan data berapa petugas keamanan yang diterjunkan dalam menjaga situasi pertandingan ini. Kalau kita lihat uraian sebab ya, uraian sebab atau fakta tentang kejadian ini, kalau ditilik dari ajaran kausalitas, saya akan mencari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut, yaitu timbulnya kematian, kerusakan, dan luka. Yang pertama, itu izin yang diterbitkan oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia dalam melaksanakan Liga 1. Itu pertama, ini rangkaian perbuatan. Yang kedua, pertandingan berakhir dengan skor 3-2 kemenangan untuk Persebaya. 2. Ketiga, karena Arema kalah, mereka sebagian penonton marah dan ingin mengejar pemain Arema Malang, sehingga mereka turun ke lapangan mengejar, melempar. Nah, karena ada lemparan, lalu petugas keamanan menghalau mereka ya. Sebagian petugas malah adu jotos di lapangan. Karena makin banyak penonton yang turun ke lapangan, akhirnya petugas kepolisian yang menjaga keamanan itu menyemburkan gas air mata. Karena adanya gas air mata yang disemburkan, sebagian penonton panik ingin keluar dari stadion dan mereka terinjak-injak, ada yang sesak nafas dan ada yang mati di tempat.
dan ada yang mati dalam perjalanan, dan ada mati dalam dalam perawatan tenaga medis. Nah, ini rangkaian perbuatan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Saya akan menganalisanya, sahabat-sahabat hukum pidana, dengan ajaran kausalitas yang ada dalam buku ini. Salah satu ajaran kausalitas yang relevan menganalisanya adalah ajaran Pondburi. Jadi ajaran Pondburi ini menyatakan bahwa semua faktor harus diperhitungkan ketika timbul akibat yang dilarang. Faktor ini meliputi syarat, kondisi, dan sebab-sebab yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Faktor, syarat, dan sebab ini menurut Pondburi ekuivalen atau sejajar, setara. Jika salah satu faktor dihilangkan, maka akibatnya tidak akan muncul. Ini kata Pondburi. Jadi ajaran Pondburi ini disebut juga dengan ajaran ex sine qua non. Semua faktor menjadi kontributor terhadap timbulnya akibat yang dilarang. Nah, ajaran Pondburi ini diperkuat juga dengan ajaran Meyer, ya, seorang ilmuwan dari Belanda. Dia menyatakan sulit membedakan antara faktor, syarat, dan kondisi-kondisi tertentu, sehingga semua faktor dan syarat itu harus diperhitungkan dan dijadikan sebagai sebab. Ajaran Pondburi ini sebetulnya didasarkan pada ajaran yang dikembangkan oleh John Stuart Mill. Apa kata John Stuart Mill? Semua faktor, baik kondisi yang positif maupun yang negatif, itu menjadi sebab timbulnya akibat yang dilarang. Karena itu faktor-faktor inilah yang harus dijadikan dasar untuk melihat timbulnya akibat yang dilarang tadi. Nah, dalam kasus yang terjadi di Kanjuruhan, kita lihat ya, faktor pertama, izin yang diterbitkan oleh PSSI. Kalau kita pakai ajaran kausalitas, jika tidak diberikan izin ya oleh PSSI untuk menyelenggarakan pertandingan liga di Malang, maka tidak akan mungkin timbul kerusuhan. Ya. Kalau kita analisis juga, pertandingan ini skornya 3-2, kemenangan untuk Persebaya. Kemenangan 3-2 untuk Persebaya, kita juga nggak tahu faktornya apa. Apakah memang ini skill yang dimiliki oleh Persebaya, atau ada aspek-aspek lain yang menyebabkan Persebaya menang. Jika seandainya Arema Malang yang menang, maka tidak akan mungkin terjadi kerusuhan. Itu ya. Kemudian yang ketiga, kita analisis. Karena Arema Malang kalah, maka sebagian penonton emosi, turun ke lapangan. Ya. Turun ke lapangan penonton inilah yang menyebabkan terjadinya kerusuhan. Jika penonton tidak turun ke lapangan, maka tidak akan mungkin terjadi kerusuhan. Kemudian penghalauan dan penembakan gas air mata. Jika seandainya petugas kepolisian tidak melempar atau menembakkan gas air mata ke tribun penonton, tidak akan mungkin penonton itu panik dan tergesa-gesa untuk keluar dari stadion. Penonton yang panik inilah yang sebagian besar tewas terinjak-injak, dan sebagian besar tewas karena terhirup gas yang ditembakkan oleh polisi tersebut. Jadi, sahabat hukum pidana, kalau kita mengacu kepada ajaran kausalitas yang dikembangkan oleh Pondburi, maka faktor-faktor ini menurut Pondburi harus diperhitungkan. Semua faktor menjadi sebab timbulnya kerusuhan. Jadi mulai daripada izin yang diterbitkan oleh PSS itu menjadi sebab, kemenangan Persebaya menjadi sebab, kemudian penonton yang emosional turun ke lapangan ya untuk mengejar pemain karena tim kesayangannya kalah, itu juga menjadi sebab. Penembakan gas air mata ke tribun yang dilakukan oleh polisi juga menjadi sebab. Jadi 4 faktor besar ini menjadi sebab timbulnya kematian. Nah, sekarang dari 4 faktor tadi itu kira-kira yang manakah yang paling relevan? Nah, itu dia. Karena kalau Pondburi menyatakan semua perbuatan ini menjadi sebab dan semuanya bertanggung jawab atas kematian. Berarti PSSI bertanggung jawab karena mengizinkan, menerbitkan izin. Kemudian
penonton yang turun ke lapangan itu juga bertanggung jawab. Penembakan yang dilakukan oleh polisi ke tribun bertanggung jawab. Panitia juga bertanggung jawab atas timbulnya kerusuhan. Kenapa panitia bertanggung jawab? Satu faktor lagi yang perlu dipertimbangkan dalam ajaran Ponburi ini adalah di samping sebab juga ada kondisi. Tadi saya sebutkan di awal. Kondisinya apa? Stadion over capacity 138 menjadi 142. Berapa jumlah panitia yang bekerja mengamankan ini? Berapa jumlah petugas yang diterjunkan untuk menjaga keamanan atau antisipasi timbulnya kerusuhan? Kemudian bagaimana alat-alat keselamatan yang dimiliki oleh panitia dalam menjaga stadion itu? Itu juga kondisi-kondisi yang juga diperhitungkan. Namun ada faktor sebab, ya tadi saya sebutkan, kemudian ada kondisi. Nah, sekarang saya ambil satu teori lagi. Ini terakhir, sahabat-sahabat hukum pidana. Kira-kira dari ajaran Ponburi, saya masuk ke ajaran yang dikembangkan oleh ilmuwan hukum pidana lain, yaitu Langmeyer, tentang ajaran adekuat. Jadi dalam ajaran adekuat ini disebutkan kita harus bisa menemukan faktor yang adekuat yang menimbulkan kematian sebanyak 130 tadi. Apa faktor yang adekuat menurut Meyer dan Langmeyer dan Suringa? Menurut beliau ada 3 kriteria. Pertama, apakah faktor tersebut berkontribusi timbulnya akibat yang dilarang? Yang kedua, apakah ada yang membuat keputusan atas peristiwa itu? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kondisi-kondisi yang terjadi ketika keputusan itu dibuat. Jadi berdasarkan pengetahuan, kemudian apakah ada keputusan yang dibuat untuk kasus tersebut, lalu kondisinya seperti apa keputusan tersebut dibuat. Nah, saya coba menganalisa tentang izin yang diterbitkan oleh PSSI. Itu kan sebuah keputusan dalam teori adekuat. Apakah keputusan itu sudah diperhitungkan untuk mengadakan pelaksanaan Liga 1 di Kanjuruhan itu? Apakah semua aspek sudah diperhitungkan dalam membuat keputusan itu? Itu satu. Yang kedua, kalau kita ambil keputusan yang kedua, yaitu penembakan oleh polisi. Siapakah yang membuat keputusan untuk melakukan penembakan gas air mata? Ya. Apakah keputusan tersebut sudah diperhitungkan ketika melakukan penembakan tersebut? Siapakah yang memerintahkan untuk mengambil keputusan dalam penembakan gas air mata tersebut? Lalu ketika diperintahkan dalam kondisi seperti apa perintah untuk mengambil keputusan tersebut? Jadi dalam teori adekuat, keputusan yang melakukan perbuatan tadi itu harus diperhitungkan, dan inilah yang disebut dengan sebab adekuat. Karena itu menurut ajaran adekuat, PSSI dan penembakan gas air mata tersebut harus dilihat bagaimana PSSI membuat keputusan untuk menyelenggarakan kegiatan di Kanjuruhan, lalu bagaimana kepolisian mengambil keputusan untuk menembakkan gas air mata. Apakah penembakan gas air mata di dalam ruang tertutup itu dibenarkan atau tidak? Lalu apakah FIFA mengizinkan untuk pengamanan dengan menggunakan gas air mata atau tidak? Jadi sahabat-sahabat hukum pidana, karena peristiwa ini masih belum terang benderang, kita akan menunggu. Jika ajaran adekuat yang dipakai, maka analisanya adalah dua institusi ini yang bertanggung jawab dalam menimbulkan akibat yang dilarang. Meskipun panitia juga harus bertanggung jawab, panitia tentu di bawah lindungan atau di bawah institusi PSSI. Saya pikir ini sahabat-sahabat hukum pidana, semoga ulasan singkat ini bermanfaat.